sebentar lagi. Jangan dulu. Saya pada ada waktunya. Jadi nabimu juga kamu nggak kenal. Boleh untuk di rumah buka Kamu puasa. bicarakan tentang apa? Boleh Tentang untuk nabi, buka puasa. tentang Tuhan. Siapa nabi yang kamu kenal Boleh, Juma? Nak. Jawab. Boleh bawa balik. Oke. Inilah Abdon ya, dari sejak zaman dulu tidak pernah pasang otak di kepala. Bicara pakai pantat kalau dia ngomong. Inilah Abdon. Yang kita bahas ini wujud Tuhan. Kau lari kemana-mana. Ini kita berbicara mengenai wujud Tuhan. Aku tidak mengenal Tuhanku karena aku tak melihat wujudnya, katamu kan. Nah, kamu mengenal Tuhanmu karena kau melihat wujudnya. Oke, itulah sembahanmu. Memang berwujud manusia. Kau berbicara mengenai kebangkitan. Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu summa ilahi yurja'un. Dialah Allah yang akan membangkitkan semua umat manusia. Dalil. Sedangkan di dalam kitabmu nih, Tuhanmu nih yang pernah netek sama emaknya nih, ngambek dia kalau nggak dikasih netek. Kisah para wartawan nomor 2:32. Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Allah. Mampus. Yesus inilah yang telah dibangkitkan oleh Allah. Tuhanmu dibangkitkan, Abdon. Belum lagi Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar dia bangkit dari kematian, dibangkitkan oleh Allah, agar dia menjadi Tuhan untuk Abdon segala. Tuhan kok kayak gitu? Kayak orang yang ada di Taman Lawang tidur dikasih bangun, bangkit dia dari tidur. Ya, jadi kalau Anda berbicara, saudara berbicara mengenai Tuhan Abdon, Tuhan itu bukan makhluk. Nih tak ajarin ya. Kalau kupingmu sudah nggak cukup lagi karena rusak, kan terlalu banyak menerima kebohongan di gereja, pakai mulutmu mendengar karena sarafnya ada dekat dengan kuping. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Tuhan, Engkau maha besar. Namamu besar oleh keperkasaanmu. Yesus perkasa di mana Yesus? Hah? Untuk pipis aja dia butuh digendong sama emaknya ke toilet. Itu juga kalau waktu itu ada toilet. Dia pipis di celana itu Tuhanmu. Kau berpikirlah pakai otak Abdon. Kau sudah tua, sudah dekat dari kubur. Kau masih menyembah makhluk kau. Sementara Tuhan di dalam ajaran para nabi tidak ada yang sama seperti dia. Laisa kamislihi syai. Yeremia 10 nomor 6. Nah, kukirim juga kau ke perpustakaan kan? Nah, sosok kau kan? 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu engkau ya Allah, engkau maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang sama seperti engkau, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Nah, lari kan kau? Lari. Tuhanmu manusia. Astagfirullahaladzim. Abdon. Terus Abdon tadi mengatakan tidak ada nabi yang berasal dari Arab menggunakan bahasa Arab. Nah, tidak ada nabi menggunakan bahasa Yunani. Kucluk. Abdon. Ya, memang begitu bang. Abdon ini kalau tidak lari dia di-kick karena nggak pernah pakai otak dia. Dia pakai tumit kalau berdiskusi. Iya tadi. Iya. Silakan sahabat-sahabat dilanjut. Silakan. Selamat bergabung. Ya, pasien saya naik. Bukan. Ya, Jadi mohon izin dokter yang lain mohon izin ya. Orang nggak kenal Tuhan nih. Jadi Saya ini masih jatah saya, Abdon. Ini masih giliran saya. Masih saya. Jadi Tuhan yang diperkenalkan kemudian oleh Yesus adalah Tuhan yang bukan makhluk. Oke, Tuhan yang diperkenalkan oleh pagan adalah makhluk, manusia. Tapi Yesus tak pernah memperkenalkan Tuhannya. Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat. Kamu tidak pernah melihatnya. Suaranya tidak pernah kamu dengar. Di dalam 2 Samuel 7:22, sebab itu engkau maha besar ya Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Dan tidak ada Tuhan selain engkau. Menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Ini orang Yahudi. Bagaimana dengan Yesus? Yohanes 17 nomor 8. Segala ajaran, segala firman, segala perkataan Tuhan
telah aku sampaikan kepada muridku Bani Israel, dan mereka telah menerimanya, dan mereka tahu dengan benar-benar, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mengatakan dirinya utusan. Murid-muridnya percaya dia hanya rasul. 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kemudian muncul agama Katolik. Agama yang resmi pertama kali menjadi agama Kekaisaran Romawi, melantik Rasul Bani Israel yaitu Yesus menjadi Tuhan bagi Kristen Katolik. Itu menyebar kemudian ke Jerman, menyebar kemudian ke Portugis, menyebar kemudian ke Belanda, sampai dibawa penjajah ke Indonesia. Jadilah kau pentuhan manusia. Sementara di tempat asalnya Yesus memproklamirkan, semua pengikutku mengenal aku hanya rasul. Rasul, apostelo, artinya dia hanyalah utusan Tuhan. Itu menurut Yesus. Murid-muridnya semua percaya dia adalah makhluk, dia rasul, dia manusia. Oke? Agama Kristen melantiknya menjadi Tuhan. Makanya kau sampai sekarang masih tulul. Silakan, buktikan Yesus bisa duduk di 1 Timotius 6 nomor 16. Jangan kau kemana-mana. Kau status mau belajar di sini, Abdon. Ya, jadi Silakan. jadi gini Juma, memang kau murid yang nggak pernah belajar kamu ini, ya. Kamu selalu bicara tentang Allah, tentang Tuhan, tapi kamu nggak tahu. Kamu baca ya, biar saya ajarin kamu. Apa arti iman itu di dalam kekristenan itu? Yesus kau dudukkan sebagai Tuhan dulu, jangan kemana-mana. Diam dulu, jangan bantah saya. Yesusmu yang manusia itu dulu. Jangan bantah saya. Tunggu dulu, sabar ya. Yesusmu. Sabar. Buktikan dia Tuhan. Sabar. Kenapa nggak sportif? Oke? Enggak, bahasan kita adalah wujud Tuhan kan? Iya, dengerin dulu. Kamu nggak kenal Tuhan, maka saya ajarin kamu. Kamu diam. Ya sudah, kau perkenalkanlah Yesus Tuhanmu itu. Jadi gini, sebentar ya. Malu dia. Iman, Dia biar kamu tidak tahu. membayangkan Teguh Rendah. Iman. Bagaimana kamu mengasih tahu manusia ini Tuhan? Dengar dulu, waduh, udah rame-rame nih. CS sejumlah nih. Iman adalah. Iya, karena kau tidak lari, kamu lari dari permasalahan. Iya, Tuhanmu. saya kan lagi ngomong. Silakan. Gak mampu apa gimana kamu, Juma? Kalau Jadi gini, kamu tidak bahas Tuhanmu Yesus itu, dengar kamu turun dulu, ya. Biar Kamu tahu. turun. Nah, Iya, silakan. ini Kita mau dengar. Biar saya tahu Silakan. dasarnya ya. Dengar. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kamu baca Ibrani 11 ayat 1. Kalau kamu bicara Tuhan harus ada buktinya. Kamu kapan bahas Yesus? Jangan dulu. Kalau kau nggak Kenapa? bahas ini, kamu turun. Kepanasan apa? Host, kalau dia nggak bahas Yesus, Kepanasan. turunkan. Tunggu dulu. Lebih Kepanasan. baik kita diskusi dengan 10.000 orang pintar daripada orang tulul satu ekor. Jangan kepanasan. Kamu tidak pernah bisa membuktikan Kalau Allah. kau tidak bahas Tuhanmu Yesus, kau Saya bahas turun. Tuhan saya. Ini saya Percuma, bahas nih. habisin Kenapa kamu waktu. bantah-bantah? Kenapa kamu bantah? Diam dulu. Kita punya Ya, waktu. silakan kau bahas Yesus. Pembuktiannya ada, cuma peradabannya ada. Kamu bilang tentang kerajaan Romawi itu benar. Tahun berapa sebelum Masehi sudah terjadi. Dan tahun Masehi sekarang ini kamu googling Masehi itu adalah hari Tuhan, hari kelahiran Yesus Kristus, bukan hari kelahiran nabimu, bukan. Cuma jadi itu bukti. Nah, maksud saya di sini gantian. Kosong. Masih Kosong. kamu bantu. Kosong, dah kau diam. Kalau kau masih mau di sini kau diam, ya. Ini kita Ini. sedang berbicara mengenai Tuhan, bukan berbicara Say, mengenai baru iman. sebentar. Diam. Mampus. Kau ke gereja sana. Habis itu kau cebok air 1 sendok. Ya. Kamu itu, ini kita berbicara mengenai konsep Tuhan. Kamu sudah mengakui Tuhanmu lahir, jadi daging, jadi manusia, dipotong nonotnya, nenen sama ibunya. Kamu sudah mengakui itu. Tuhanmu itu seperti itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda berbicara mengenai Allah, maka kamu mempelintir dalil. Al-Quran tidak mengatakan jangan kau berbicara tentang Allah. Tetapi Al-Quran mengatakan
Jangan kau berbicara tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Apa yang kamu tidak ketahui tentang Allah jangan kau bicarakan. Nah, sedangkan berbicara secara umum ajaran para nabi, Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Sedangkan kamu Tuhanmu manusia. Itu harusnya kau pertanggungjawabkan. Tuhan saya manusia karena begini, 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 begini. Tangannya untuk, kakinya untuk, nonotnya untuk, bibirnya untuk. Itu yang kau harus bahas. Karena Tuhanmu manusia. Pahami itu, Abdon. Makanya kau kemana-mana kau ditolak. Karena kau bisa menyerang, tapi seranganmu itu melempem. Ibarat singa, serem. Tapi ternyata giginya ompong. Jadi menggigit pun percuma. Ini berbicara mengenai Tuhan. Kau katakan Tuhanmu manusia, itu Tuhanmu. Tetapi Yesus mengatakan dirinya hanya rasul. Berarti dia bukan Tuhan, dia rasul, dia manusia, dia utusan Tuhan. Yesus memproklamirkan murid-muridnya percaya dia hanya rasul. Yesus pun mengatakan dirinya hanya rasul. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa aku ini adalah rasul. Yohanes 5 nomor 36. Datang kamu agama barat dan kamu alhamdulillah sudah akui bahwa memang Romawi melantik anak orang menjadi Tuhan. Nah, itu derita lo. Sekarang yang kita bahas ini adalah Al-Quranul Karim tentang ayat yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Dengan 1 Timotius 6 nomor 16. Biar dua arah. Apakah Tuhanmu itu bisa duduk di 1 Timotius 6 nomor 16 atau Tuhanku justru yang duduk di sana? Tidak pernah dilihat oleh manusia. Yesus bukan tidak pernah dilihat oleh manusia. Yesus dibunuh oleh manusia, kucluk. Ya, Abdon sekali lagi. 1 Timotius 6 nomor 16. Manusia tidak pernah melihat Tuhan dan memang manusia tidak akan pernah mampu melihat Tuhan. Sedangkan Yesus bukan cuma bisa dilihat, tapi dibunuh oleh manusia. Ini bukan Tuhan ini yang dibunuh manusia. Bangkit pada hari ketiga juga itu bukan Tuhan, tapi zombie. Abdon. Parah. Udah lah, Abdon ya. Udah. Parah Godon. Memang dia nggak pernah bisa, Bang. Dari dulu tuh, memang dia harusnya begitu kayaknya. Ya gitulah. Silakan diambil alih. Bang Wandi, monitor Dinda Bang Resto. Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu memang benar, Bang. Karena kenapa? Di Amsal 27 nomor 22 dikatakan begini. Sekalipun engkau menumbuk orang yang tulul di dalam lesung dengan alu bersama-sama gandum, ketululannya, kebuduhannya tidak akan lenyap daripadanya. Ini dalil. Jadi kata Salomo, orang tulul meskipun kita tumbuk sampai halus bersama dengan gandum di dalam lesung, ya, kebodohannya tidak akan lenyap daripada. Inilah yang terjadi sekarang, dibuktikan oleh kitabnya. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23, tetapi kami memberitakan Yesus yang disalibkan itu. Untuk orang-orang Yahudi itu adalah satu batu sandungan, tapi untuk orang-orang Kristen itu adalah satu kebodohan. Jadi wajar, memang mereka ini disetting untuk tulul. 1 Korintus 4 nomor 10, kami tulul oleh karena Yesus. Itu memang ada dalilnya. Mereka orang-orang ini memang tulul. Lalu Paulus menuliskan kemudian di Roma 1 nomor 22, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmah, tetapi mereka telah menjadi budu. Nomor 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, kemuliaan Allah yang tak terlihat, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, yaitu Yesus. Jadi mereka memang disetting untuk menjadi tulul. Makanya saya mengatakan, berani saya ngomong sama siapapun di dunia ini, orang Kristen. Kristen kalau membahas Bible, hukumnya wajib tulul. Orang Kristen kalau membahas Bible, wajib hukumnya dungu, tidak boleh pintar. Karena syarat untuk menjadi Kristen adalah dungu dulu, harus menjadi goblok dulu, baru bisa jadi Kristen. Kalau tidak bodoh, tidak boleh menjadi Kristen. Tapi kalau berbicara mengenai duniawi, matematika, fisika, kehidupan dunia, mereka cerdas. Tapi berbicara mengenai Tuhan, berbicara mengenai keselamatan, berbicara mengenai agama, Kristen sama dengan
tulul. Hadapkan saya dengan pendeta yang bisa membantah saya ini. Tak akan pernah ada bisa. Silakan. Boleh saya bertanya. Oke, disapa dulu dua orang, ada teman Kristen dua orang nih, Bang Putra sama Bang Suki. Bang Suki, Bang Putra, gimana kabarnya? Semangat siang. Iya, selamat siang. Selamat Ya, siang. mungkin ada yang mau ditanggapi sama apa yang disampaikan sama Bang Zuma ya. Silakan, Iya. tapi